ngerti? Justru dosen dari tugas kampus dari Muara Bungo. Ya mudah-mudahan nanti bisa sekaligus memahami walaupun kita perempuan ya. Yang sempat kadang-kadang kita perempuan itu dibodohi orang secara adat. Padahal karena kita nggak ngerti adat, kita selalu dipermainkan oleh orang-orang. Padahal hak kita perempuan dalam adat kan tinggi. Istilahnya mengangkat martabat kita lah dalam adat itu perempuan. Kalau jahiliyah nggak ada adatnya. Nah itu zaman jahiliyah nggak ada adatnya, tapi makanya itu setelah adat itu sendiri syarat-syarat. Jadi kita Allah tuh perempuan tuh diangkat derajatnya. Nggak bisa kita anggap sepandang sebelah mata. Jauh sayang. Minum airnya. Ya, Pak. Kalau boleh tahu adat yang ada di Kuamang ini apa aja, Pak? Kalau adat yang di mana maksudnya? Di lingkungan sini, kayak Kuamang kayak gitu. Kalau adat ini mayoritas kita tetap melestarikan adat istiadat Muara Bungo. Tetap kita itu melestarikan itu, karena sesuai kata adat, di mana bunyi bidak itu langit dijunjung. Maksudnya di mana kita berada kita memakai adat istiadat itu. Namun adat itu tidak bisa kita adakan satu bahasa adat ada juga lain padang, lain beralang, lain lubuk, lain ikan. Adatnya ada cuma pelaksanaan itu beda. Adat itu tetap ada. Nah kalau kita menikmati adat ini biasanya dari Jawa adat sebenarnya. Dari kerajaan Majapahit. Maka terjadilah adat itu. Sebenarnya kita dari Jawa ini sudah mendirikan adat, cuma nggak ngerti. Belum merasa bahwa dia sudah melaksanakan adat. Satu contoh boleh saya sampaikan. Acara 7 bulan itu kan adat. Agama juga dianjurkan. Pas 3 bulan ada acara 3 bulanan, itu adat mengadakan kita akan mengumpulkan ulama, tokoh-tokoh agama, berdoa di situ. Setelah 7 bulan menyempurnakan adakan bahasa Jawa kan 7 bulan apa namanya itu? Nah itu kan adat. Agama juga dianjurkan. Jadi makanya adat bagi sendiri syarat sendiri kita bunga. Itu yang maksudnya itu adat bersendiri syarat bersendiri kitabullah, kita berdasarkan agama. Yang dilarang agama, adat tidak bisa memakaikan. Nggak bisa. Jadi orang yang adat itu pertama dia ngerti hukum agama, yang kedua sedikit demi sedikit ngerti di bidang hukum nasional. Itu sebenarnya jangan sempat nanti dia melanggar adat, agama, dia kena juga. Dia pakai adat tapi di agama tidak ada. Itu nggak boleh. Itu sebenarnya. Kita sebenarnya sudah pakai adat lah. Sudah pakai adat kita. Dari mana kira-kira dulu untuk dia akan jelaskan? Ini kita mau cari dulu topik tentang adat yang ada di Muara Bungo ini, Pak. Bapak bisa jelaskan seperti apa adat yang ada di Muara Bungo ini, Pak? Kalau adat Muara Bungo, kita itu setelah ada pemecahan dari kabupaten-kabupaten kan itu sudah beda pelaksanaan dia. Jadi adat Muara Bungo ini itu induk semua pelaksanaan adat kumpulin di kan Muara Bungo. Seperti dia kita di transmigrasi itu beda lagi cara pemakaian dia. Di dusun sana itu beda lagi. Kan gitu. Jadi kalau globalnya adat Muara Bungo ini itu masih Kabupaten Bungo Tebo dulu memang itu adatnya. Dulu kan Kabupaten Bungo Tebo. Nah, setelah pecah Kabupaten Bungo Tebo tetap makai adat Lambu Sekausang itu. Tetap itu setelah ada kecamatan itu beda lagi. Nah, seperti kita Kuamang Kuning ini 17. Mungkin adatnya beda, pemakaiannya tapi sama, tapi dalam pelaksanaan itu beda. SPA beda lagi, tapi adat itu ada. Nah gitu loh. Pak, kalau adat yang masih diadatkan di 17 ini. Nah itu yang perlu itu. Karena kita posisi kita di 17. Kalau adat Muara Bungo itu kan istilahnya kita tuh globalnya kan di Muara Bungo.
Kalau di 17 kan, ini Bapak masih menjalankan adat apa di sini? Nah, kalau itu bisa kita jelaskan. Ya. Adat yang telah kita laksanakan khususnya di Kuning Gading ini, tapi itu yang melalui lembaga adat. Ya. Yang tidak melalui lembaga adat itu kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Yang mana itu bisa kita selesaikan dalam adat. Satu permasalahan kalau dia sudah mengadukan permasalahan dia kepada orang adat, barulah kita terapkan dengan secara adat kita. Kan gitu. Tapi kalau mereka tidak menyerahkan dengan kita masalahnya dengan dia, kita nggak bisa ikut campur menyelesaikannya. Kenapa? Karena mereka yang bersengketa tidak mau menyelesaikan dengan kita. Nah, orang yang mau menyelesaikan dengan adat itu ada tanda patuhnya. Nah, setelah ada tanda patuh, barulah orang adat bisa mengembangkan apa pokok masalahnya. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan tanda patuh, orang adat nggak bisa menyelesaikan. Itu nggak bisa. Itu adat telah kita pakai di khususnya Kuning Gading ini, yang gitu. Kami sudah beberapa kali melaksanakan adat dalam urusan apapun juga seperti Datuk Rio. Kalau adat itu memang selesaikan dengan saya sebagai ketua lembaga adat. Tapi kita tetap kerjasama dengan Datuk Rio. Kenapa? Karena Datuk Rio itu adalah kepala pemerintahan sekaligus dia pemangku adat. Kan gitu. Nah, makanya Datuk Rio itu sebagai pemerintah kan dia dinamakan kan Rio. Secara adat namanya Sentanu. Jadi Rio Sentanu. Sentanu itu digelar oleh adat waktu dia pelantikan. Jadi mau tak mau Datuk Rio tetap melaksanakan adat yang telah kita pakai, kita laksanakan di Kuning Gading ini. Gitu. Nah, dalam penyelesaian sudah banyak kita selesaikan. Sudah banyak sekali itu ya. Alhamdulillah kalau ada penyelesaian itu tidak terjadi pro kontra lagi. Nah, itulah adat kita. Penyelesaian dalam adat itu yang pertama dalam rangka persaudaraan. Yang tadinya ribut, cekcok setelah kita selesaikan terjadi dia persaudaraan antara dua pihak. Jadi perdamaian. Tidak ada pakai hukum. Walaupun ada hukumnya, tapi dia sudah ada persaudaraan di situ. Nah, adat ini yang kami laksanakan itu 3 fakta. Istilahnya 3 poin lah, kan gitu. Nah, yang tertinggi itu telah kita mungkin adik-adik mendengar kan orang yang telah kita utang dan dosakan kerbau. Itu mungkin udah ada dengar kan? Dengar. Setelah itu kambing. Setelah barulah ayam. Kecil itu ayam. Yang mana kerbau ini kalau ada perselingkuhan antara suami orang sama istri orang itu berselingkuh, itu hukumnya adalah kerbau. Tapi lihat selingkuhnya. Kalau selingkuhnya itu menghubungi suami istri, itu sudah jelas hukumnya kan kerbau. Itu sudah ada hukumnya di undang-undang, itu sudah ada. Nah, tapi kalau selingkuhnya di HP, itu kita bahas sampai di mana pembicaraan itu, kan itu. Nah, kemudian kalau selingkuhnya itu tidak hubungan suami istri, itu tidak dikenakan ya. Suatu kerbau itu tidak kena. Itu ada hukumnya lagi. Karena sudah bikin kegaduhan, itu hukumnya itu kambing. Karena sudah meresahkan masyarakat. Kan gitu. Nah, setelah itu ada umpamanya seperti main bola, ada cekak berkelahi di situ kan, didamaikan secara kekeluargaan, itu ada hukumnya itu ayam, 1 ekor ayam cukup sama selesai garamnya. Jadi kita damaikan orang-orang itu. Di mana kita katakan perdamaian itu? Karena agama kita menganjurkan, itu dalam agama kita mengatakan apabila terjadi permasalahan antara kedua belah pihak, maka kirimkanlah ke suatu orang untuk memberi perdamaian itu. Jadi enggak caranya
ada permasalahan lagi, sudah damai ya sudah. Jadi antara satu belah pihak sudah kita katakan ada kekeluargaan di situ. Nah itu yang makanya adat itu sebenarnya kalau kita mau mencermati, kita nggak bisa dianukan orang lagi, nggak bisa dipermainkan orang. Tapi kalau kita nggak ngerti, ya bisa terjadi. Nah, satu contoh, kekerasan rumah tangga itu secara hukum nasional itu kan ada KDRT apa namanya itu, iya kan? Nah, di dalam akta nikah itu ada suami apabila saya memukul, menyakiti jasmani istri saya tersebut, nah kan itu di agama nggak boleh seorang suami memukul seorang istri, tidak boleh di agama. Maka saya katakan tadi adat bisa disyarak bisa kita buat, itu nggak boleh. Cuma semua itu sudah tercatat di sana. Dia ada sejarah negara kita dilindungi oleh undang-undang KDRT kan dilindungi negara. Secara agama kita boleh mengajukan gugatan. Nah itu loh. Itu sudah banyak sekali kita lakukan itu, kita lakukan yang demikian ini. Kembali kepada adat ya, perlu saya sampaikan. Apabila sudah kita putuskan secara adat, satu keluarga pihak ini bermasalah kepada pihak yang lain, kan itu. Sebelum kita selesaikan, dia harus kita tanya dengan dia. Mau diselesaikan secara adat, karena dia sudah dengan anak batu, ya kan itu. Ya Pak, saya mau selesaikan secara adat. Maka kita gelarlah lagi sidang nenek mama namanya itu. Sidang nenek mama. Setelah sidang, kan itu, setelah kaji permasalahan-permasalahan dia, maka kita kenakanlah dia sesuai tuntutan adat. Apa kalau dia kerbau, kalau dia kambing-kambing, kalau dia ayam-ayam. Kalau dia tidak mau mengikuti keputusan itu, ya kan itu, silakan dia bawa ke ranah yang tinggi lagi. Mama, sekarang mereka ini ada hubungan suami istri, kita katakan selingkuh, kan itu udah kenakan tuntutan adat, udah putus oleh orang adat, kita kenakan siko kerbau selama sekarangnya. Tapi mereka tidak mau menerima, kan gitu. Dia tidak mau menerima. Nah, itu ada hak orang adat untuk memberi dia wewenang mau kemana dia mau ngadukan lagi, itu silakan dia. Nah, tapi orang adat belum bikin surat keterangan, kita katakan rekomendasi dari kita bahwa mereka sudah kita keputus adat mengingkari pada keputusan nenek mama. Nah itu. Jadi kalau sudah mengingkari keputusan mama, itu bahasanya bukan kita lagi. Satu contoh, kalau mereka ini kita katakan denda sekok kerbau, seasam segaram secukupnya itu kan orang kecamatan, lembaga adat kecamatan itu. Dia tidak mau lagi menerima itu, dia nggak senang. Silakan dia naik ke kabupaten. Ada kabupaten lagi, di kabupaten juga itu juga masalahnya. Memang itu adatnya. Mau kemana lagi dia lari? Turun lagi dia, nanti dia kena lagi, dia sudah menentangkan nenek mama. Mungkin itu larinya karena hukum kepolisian. Nah itu makanya ingat, kalau salah satu ada keluarga kita yang demikian berbuat, dan aku na'udzubillah min zalik, ya, ikutilah keputusan nenek mama yang ada. Kalau dia tidak mau keputusan nenek mama, itu bermasalah dia ke depannya. Ya, bermasalah dia. Itulah kekuatan hukum adat. Maka adat ini di barangan dengan agama, hukum nasional, itu harus ada dua itu. Kalau itu nggak bisa adat dilakukan. Kalau orang mengatakan ini hukum adat dikenakan, bawahnya dia selingkuh, kata angkat, udahlah kita hukum nenek mama koral belikan, itu nggak boleh.
Kalau ada itu setahu kita lembaga dia bisa kita tuntut, dia merusak adat dia. Itu tidak ada. Atau kita beri ini uang gitu wakaf kita bangun jalan itu nggak boleh. Kalau kerbau ya tetap kerbau, nggak boleh kita anukan kambing, nggak boleh tukar. Kalau kambing nggak bisa di anukan ayam, tetap ya kambing. Nah gitu loh. Walaupun ibarat harga kerbau 20 juta, kita ngasih uang 20 juta berupa uang itu tetap nggak boleh. Nah ini begini, makanya nenek mama itu ya kita katakan ini kita yang kerbau dulu kan. Nenek mama itu kalau dia ini sudah mengadakan kita katakan mandi di bacuran gading, berarti kan bermasalah sama istri orang, kan itu bahasa adat kan itu kita kaji kan gitu, kerbau harga berapa, nah umpamanya kerbau harga 30 kan gitu, ini umpama loh, cukup beras berapa, nah, berapa kintal beras, 1 kintal harga berapa, terus selama segaramnya berapa, kemudian termasuklah dana-dana orang yang ikut melaksanakan kegiatan itu loh. Jadi diglobalkanlah, ada yang 30, ada yang 40 diglobalkan itu. Tinggal kita pembelian harga. Nah kalau dia sendiri yang beli, yang udah Pak saya sendiri, kerbau saya, semuanya, itu nggak jadi masalah. Berarti tidak merepotkan nenek mama. Nah, biar dia beli sendiri. Cuma kalau dia nggak mampu beli, barulah uang itu diserahkan kepada lembaga adat. Nah gitu. Jadi lembaga adat lah yang ngaturnya itu nanti semuanya. Nah itu. Karena kemarin juga kita sudah melaksanakan itu kemarin. Banyak itu kita kegiatan itu. Jadi masih terjalan sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih jalan. Bagaimana cara menjaga kayak tetap terjalannya di desa ini Pak? Bagaimana cara kita menjaga adat istiadat itu biar berjalan di desa ini? Nah makanya itu kami sudah beranu sama Datuk Rio kan. Kalau tingkatnya kadus kan gitu, kita tanya kadus itu yang mengkoordinir itu adalah Pak Kadus. Kemudian tingkat kadus ada RT-nya lagi. Ini kan RT 07 kan itu. Nah, ketua RT 07 ngerti di adat itu. Ada masalah selesaikan secara adat. Nggak mampu diselesaikan naik secara kadus. Nggak mampu di kadus baru kita menyelesaikan. Tapi kita juga ikut dalam rangka penyelesaian itu. Tapi bahasanya kita bukan di bahasa kita. Ini tingkat RT udahlah selesaikan. Itu tadi yang tingkat RT menyelesaikan seperti ada pemukulan, ada pencurian kecil-kecil, itu barulah tingkatnya Pak RT. Nah, kan gitu. Nah, tapi kalau kita katakanlah perempuan sama laki-laki itu ketangkap basah, di jalan ada ketemu kan gitu, berjalan dua-dua dalam kelam, di tempat yang sepi ketangkap, walaupun kita tidak berbuat, ketangkap, itu hukumnya kambing. Itu adalah Pak Kadus. Itu hukumnya Pak Kadus. Nah, kalau sudah selingkuh, berhubungan suami istri, barulah kita lembaga adat di desa sama yang ada di kecamatan. Itu menyelesaikan dia. Jadi tingkatnya itu. Alhamdulillah itu udah jalan. Dengan catatan Pak RT-nya harus tahu di bidang itu. Nah, alhamdulillah kalau Datuk Rio kita ini, alhamdulillah dia sangat merespon itu kan. Karena kami juga sering koordinasi dengan dia. Kalau sudah ada menyangkut yang demikian, Datuk Rio nelpon saya. Tolong tuh ini selesaikan secara adat. Ya kita selesaikan. Tapi barang juga dengan dia. Duduk bersama barang, bukannya saya enggak. Saya aparatur pemerintahan ada di situ. Nenek mamanya ada, ulamanya ada, menyelesaikan itu. Kita bermusyawarah lah menyelesaikan itu. Tidak bisa maunya kita itu tidak bisa. Memang ada hukumnya itu, tapi tidak jauh daripada ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Nah gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak melalui kita, itu memang nggak bisa kita selesaikan karena masalah itu nggak melewati kita. Kalau dia nggak melewati kita terjadi, nah kita bisa lagi untuk melibatkan dia. Kenapa kemarin tidak melibatkan kita? Ini udah ribut kembali baru dengan kita. Nah itu lain lagi ceritanya. Insya Allah kalau untuk 17 sedikit demi sedikit, insya Allah bisa berjalan. Di 17 ini Pak, selain adat masalah perselingkuhan tadi, adat apa?
adat apa lagi selain itu yang dijalankan itu Pak? Seperti kayak kan tadi 7 bulanan ya, 7 bulanan. Nah Ya. kalau di sini selain itu apa gitu Pak? Nah, sebenarnya sudah jalan. Semua sebenarnya sudah jalan. Satu contoh, kita di kecil tadi kan 7 bulanan. Iya. Kan gitu. Kemudian memberi nama anak, kan gitu. Syukuran, akikah. Akikah, kemudian syukuran itu. Kan itu. Itu memang dalam adat dianjurkan itu. Dalam adat apabila 7 hari setelah anak lahir, kan gitu. Iya. Bukan diwajibkan, bukan. Disunat untuk akikah. Berarti di adat juga dianjurkan itu. Berdoalah kita di situ. Satu contoh itu satu. Yang kedua membentuk panitia pelaksanaan pernikahan. Itu adat. Kita ngumpul, orang tua ada di situ, nenek mama ada di situ. Kita jelaskan bahwa bahasanya saya mengundang bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik ini ke sini karena saya mau punya hajat. Kan gitu. Itu bahasanya tuh. Bahasa itu tinggal yang lain lah. Mau bahasa apa silakan itu. Bahwa saya akan ada hajat besar, saya mohon minta tolong, kan gitu. Dilaksanakan kegiatan saya ini. Itu sudah secara adat. Itu namanya mengumpulkan nenek mama, tua muda, alim ulama untuk membentuklah panitia untuk melaksanakan acara pernikahan. Itu sudah terbentuk. Cuma kadang-kadang kita yang tidak merasa bahwa kita sudah ada di situ. Itu loh. Sudah terbentuk semua. Cuman yang belum terbentuk, ya, sebagian itu yang insya Allah kalau di Ekasari ini insya Allah kalau mereka melalui kita sebagai ketua lembaga adat itu kita putuskan dengan adat. Pengantinnya itu ada serah terimanya. Serah terimanya itu belum kita masuk ke rumah. Nah, serah ada dari laki-laki ke perempuan. Sudah ada serah terimanya itu. Di dalam itu barulah kita bahasa kita lagi. Karena kita ini bukan satu dari wilayah yang sama. Ada yang dari Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, kan itu. Di dalam nantilah baru dia tadi sudah mengatakan serah terima pengantin, nanti di dalam sudah di tenda itu kita tidak serah terima lagi. Cuma istilahnya kalau bahasa adat itu tunjuk ajar. Kan itu tunjuk ajar namanya. Bukan bahasa adat lagi, adat ini bahasa serah terima itu adat. Setelah di dalam kita sering itu kalau bahasa Jawa itu apa namanya? Kalau bahasa saya memang itu tunjuk ajar lah. Kita beri pengertian kepada kedua mempelai karena kalian ini baru melaksanakan akad nikah. Ular apa namanya itu? Iya, ular-ular. Kan itu kalau Jawa kan itu gunanya. Anda sebenarnya sudah terlaksana itu. Sudah terlaksana itu. Cuma kita yang tidak mengerti. Maka saya katakan sudah terlaksana. Tapi itu kalau melalui kita. Kalau tidak melalui kita, waktu bentuk panitia tidak melalui kita, ya kita tidak ngerti bagaimana caranya dia untuk melaksanakan itu. Kalau Ekasari ini insya Allah itu sudah kita lakukan itu. Ayo sambilkan airnya tuh. Untuk pertanyaan yang Coba. kami mau wawancari Bapak ini Pak. Ayo coba baca aja ini. Iya Pak. Ini yang pertama Pak, ini menurut pandangan Bapak makna dari adat yang ada di unit 17 ini apa Pak bagi masyarakat? Makna dari adanya adat tersebut gitu Pak. Untuk 17 ya kan itu Iya, kan. Alhamdulillah kalau pandang masyarakat untuk menyikapi adat ini sangat diresponkan oleh masyarakat. Sangat-sangat merespon masyarakat karena mereka merasa terbantu ada di situ. Sangat meresponkan dia. Namun namanya masyarakat orang banyak, tidak juga semuanya ada yang mengerti di situ. Jadi itu yang kami juga menyadari ya. Karena mereka juga belum memahami adat itu. Dianggap adat ini adalah orang tukang denda, tukang hutang kan itu. Padahal hukumnya itu tidak begitu.
Yang namanya adat ini kalau sudah memang hutangnya nggak ada ke situ, yang damai aja. Nggak ada istilahnya, nggak ada efek-efek ke depan itu nggak ada. Cuman enaknya adat ini berada, ya, karena kita ini sudah berada di wilayah Morobungo, tetap kita memakai adat istiadat Morobungo. Itu saya katakan tadi, di mana bumi dipijak itu langit dijunjung, di mana temilang saja itu tanaman tumbuh. Maksud temilang itu kalau kita katakan dodos, salah kita katakan itu dodos itu gali tanah, itu hanya kita tanam pisang di situ. Daerah gitu. Nggak mungkin kita kasih lubang ini tanam di sana, kan nggak mungkin. Kita di 17 ini berada, kita pakai adat orang sana, nggak mungkin. Nah, itu sudah merusak adat di situ. Itu orang sangat-sangat ngerti di situ. Makanya kalau orang yang ngerti itu masalah adat, setiap keluarganya bermasalah dia tetap jumpai kita. Bagaimana Pak ini menyelesaikan? Gimana? Karena dia takut pada itu ke hukum polisi. Nah, hukum polisi kalau kita sudah berdamai, itu orang nggak bisa. Nah, itulah kekuatan. Itu loh. Makanya masyarakat menganggap adat istiadat ini sudah sangat merasa terbantu di situ. Nah, itu. Sejak kapan adat ini mulai diterapin di unit 17 ini, Pak? Kalau unit 17 adat ini kalau nggak salah Bapak menjadi ketua lembaga adat 2003 kalau nggak salah, masih Pak Zulfikar. Tapi sewaktu itu Pak Zulfikar memang turun ke lapangan, kan gitu, turun ke lapangan merealisasikan adat sampai di mana. Nah, mereka sampai sekarang itu berjalan lah, tapi tidak keseluruhan, sebagai bagian juga. Tapi kalau untuk Rio, ya, karena saya ini tiap ada tahu ketemu sama Rio kan. Kalau untuk Pelepat Ilir, bukan kita membanggakan Datuk Rio 17 ini, enggak, Datuk Rio lah 17 lah yang mengangkat nomor ruahnya adat ini, Pak Edi. Sehingga mereka itu teman, coba lihat, kalau kita diikuti dalam undang kita ada, udah pesta pengantenan kita tetap pakai adat di situ. Ada Datuk Rio lah orangnya. Alhamdulillah sudah bergerak lah, gitu, udah jalan. Terus apa jenis adat yang masih dijalankan sampai saat ini seperti apa, Pak? Jadi jenis adat yang masih dijalankan di sini, gitu, Pak. Coba. Apa saja jenis-jenis adat yang masih dijalankan hingga saat ini, Pak, di daerah Wamakuning ini? Maka saya katakan tadi, kalau Wamakuning kita beda. 17 saja. Iya. Nah, kita kan 17. Iya. Maka saya katakan tadi, ya. Seperti 16 mungkin beda lagi Iya, ya. iya. Kayak perubahan atau perkembangan adat tersebut dari masa ke masa gitu. Nah, kalau untuk 17 saya katakan tadi itu banyak sekali tingkatan dia. Alhamdulillah sudah banyak tingkatan. Kalau yang lain kita tidak ngerti. Kemarin itu ada kami bahas sama Datuk Rio itu masalah adat itu, kan? Sehingga Datuk Rio juga mandang, alhamdulillah sudah ada perkembangan lah. Nah, sudah banyak sekali perkembangan itu. Makanya saya setiap ada acara apapun juga kita dilibatkan di situ untuk memberi pandangan-pandangan dalam masalah adat itu. Bagaimana peranan adat dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana peran adat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek keluarga, sosial maupun pemerintah adat, Pak? Kalau orang adat, praktekan orang adat dalam sehari-hari, kita tetap menjaga marwahnya orang adat. Ya. Kalau makanya orang adat ini dia tidak mau sembarangan. Namanya orang adat itu orang ngerti agama. Satu contoh saya katakan dengan kamu. Orang adat ini kan orang tua kita. Kalau mereka ini berjalan atau pakai motor, ya kan? Sering lah bawa anak atau bawa cucu pakai motor, pakai celana pendek kayak ini, itu melanggar adat. Jadi orang adat ini betul-betul sesuai dengan agama kita. Harus berjalan terus menutup aurat. Gitu. Itulah kelebihan orang adat. Nah, memang adat ini yang saya katakan tadi menjunjung tinggi martabat
orang yang mengerti di adat. Makanya orang adat ini bukan semua orang yang bisa mengerti di adat itu. Apa sih orang adat ini? Apa sih adat ini? Sangat merasa itu tadi. Ada bedanya. Kalau orang dusun lah, Bapak orang dusun kan? Orang dusun-dusun seperti Muaro Kamang, Dusun Danau. Kalau orang adat tuh keluar pakai celana, kita kata celana pendek, itu diberhentikan dia di orang adat. Bayangkan. Dipanggil, kamu kan orang adat, berarti kamu beri contoh, itu enggak benar. Kan gitu, itu maksudnya kita orang adat ini istilahnya itu ya orang yang terdepan lah. Kita memberi contoh kepada bawah-bawahan kita, anak-anak kita. Jadi kalau bahasa adat itu ya ada itu. Elok kampung, elok negeri di nanduo. Rame negeri di namudo. Kan gitu. Maksudnya elok kampung itu di nanduo. Tuo yang orang tua ini lah mengarahkan. Kok harus bikin begini, harus kita jangan terlalu bikin keonaran. Mari kita bersatu melaksanakan. Kan gitu. Jadi ramenya nanti penggeraknya adalah yang muda-muda. Itulah ramenya dusun dek namudo. Itu bahasa adat. Kena di situ. Nah, jadi kalau kita sebagai orang adat tidak memberi contoh yang baik dalam bicara, dalam perjalanan apapun juga, berarti kita membawa anak-anak ini ke depan tidak terjerumus dalam adat. Maka kan terjerumus dalam adat sendiri nanti. Kita orang tua itu terus memberi contoh lah. Nah itu. Dalam hal mengatur hubungan antara warga, bagaimana adat berfungsi, Pak? Apakah ada aturan adat tertentu yang mengatur hubungan sosial? Kalau mengatur hubungan sosial, kalau untuk kita di sini itu nampaknya itu belum ada. Tapi secara walaupun tidak melalui adat itu sudah banyak juga dilaksanakan. Sudah banyak juga dilaksanakan itu. Satu contoh untuk seperti ada mengeluarkan zakat man, kan itu kan sosial jadinya kita kasih kepada anak-anak, tapi tidak melalui secara kelembagaan. Nah, karena mereka ngerti bahwa ini juga adat disuruh membuat melaksanakan pendirian sosial kepada seseorang, kepada siapapun juga, kepada masyarakat itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Itu sebenarnya sudah jalan itu, udah banyak itu, udah jalan. Apakah adat berperan dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat, Pak? Jika iya, bisakah Bapak menceritakan contoh nyata bagaimana adat berperan dalam menyelesaikan suatu konflik? Oh gitu. Kayak adat tadi Pak, perselingkuhan. Gimana cara menyelesaikan? Nah itu alhamdulillah ya. Itu sudah banyak sekali kita lakukan apa saya sampaikan tadi. Tetapi mereka itu harus melalui orang adat, lapor. Kan gitu. Tapi kalau dia tidak melapor dengan kita, bagaimana itu menyelesaikan? Kita nggak tahu. Kan gitu. Tapi kalau mereka sudah lapor dengan kita, secepatnya kita lakukan penyelesaian itu. Yang kita panggil permasalahan di antara dua belah pihak itu di mana salahnya. Nah, setelah terjadi bermasalah itu, baru kita ngumpul Datuk Rio. Kita katakan tuh orang-orang tua-tua lah, mama yang ngerti di adat lah kita kumpulkan itu. Bagaimana menyikapi ini? Bukannya kan dengan kita sendiri, kita semua namanya musyawarah kumpul itu kan kita ngambil pendapat yang bagaimana yang bagus. Walaupun kadang-kadang yang nggak ngerti di adat ini suaranya banyak, tapi tidak ngerti di adat. Itu dia nggak bisa dalam musyawarah kan itu kita pakai orang yang suara yang terbanyak. Tapi dalam suara yang terbanyak dia tidak mengerti di adat, nggak kita pakai. Kita tetap jalur masalah adat itu yang kita gunakan. Nah, adat ini nggak bisa dia mengernian lah, nggak bisa kita eleng-eleng kan, nggak bisa. Kalau ya itu kita lakukan. Nah, itu alhamdulillah sudah jalan lah. Bagaimana peran pemimpin adat seperti Datuk Rio atau Nenek Mama dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat? Dalam menjaga apa tadi? Keharmonisan sosial di masyarakat. Dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Kalau dalam keharmonisan sosial dalam masyarakat itu secara global untuk melalui kita
apa yang saya sampaikan tadi itu belum kita laksanakan. Tapi secara kepribadian mereka itu sudah melaksanakan. Sudah melaksanakan itu. Harmonisan itu sudah dilaksanakan juga. Makanya kami setiap ada forum adat itu semua tokoh-tokoh itu kita undang. Iya, biar tidak ada kesalahpahaman aja Pak. Itu kan harmonis itu kan biar antara Rito Rio, ketua lembaga adat dan masyarakat tidak ada salah paham. Tidak, alhamdulillah. Kalau itu 17 loh saya katakan tadi, alhamdulillah sangat sinkron itu. Nah saya juga sebagai ketua pelaksana harian, apapun yang sedang rumus dalam adat mereka juga kita undang. Datuk Rio kita undang. Datuk Rio, Pak Kalau Kampung, Pak Pedi kita undang. Bukannya walaupun kita sebagai adat, kita kan minta pendapat dari yang luar. Kita undang pemerintah, kita undang imam masjid, imam musola kita undang. Bagaimana pendapatnya dia? Jadi insya Allah itu sudah berjalan lah itu. Bagaimana keterlibatan masyarakat terutama generasi muda dalam pelaksanaan adat perselingkuhan tadi Pak? Apakah ada program khusus untuk mengedukasi atau melibatkan mereka? Kalau untuk kita katakan Karang Taruna, Ya. itu ada kita libatkan. Ada kita libatkan itu. Kenapa? Karena terjadi bermasalah itu kan di lingkungan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjaga lingkungan dia nanti. Itu sudah kita libatkan itu. Sudah kita libatkan. Maksudnya begini. Umpamanya kejadian itu di Kuning Gading. Kan itu. Dusun Kuning Gading kejadian. Kita libatkanlah Karang Taruna induk Kuning Gading di situ. Kalau musyawarah dia kita bawa musyawarah dia situ. Kita undang dia. Nah, itu kita bawa. Terlibatkanlah suara mereka tadi tahu. Masa katakan tadi elok dusun di Nantuo, rame dusun di Nemudoi lah itu dari Karang Taruna muda-mudi itu tadi kan. Udah masuk di situ. Sering kita bawa itu dia. Setiap rapat apapun juga masalah adat Karang Taruna tetap kita panggil. Tapi Karang Taruna wilayah dusun Kuning Gading. Tapi kalau bermasalah di umpama RT 07 ini bermasalah, kan gitu. Kan Karang Taruna kan ada itu. Kita libatkan juga dia. Karena dia lah nanti yang menjaga keamanan ketentraman di lingkungan. Tetap kita bawa. Itu udah jalan. Cuman istilahnya itu mana yang melalui kita. Kalau dalam forum tidak melalui kita, ya kita nggak ngerti. Kadang-kadang terjadi bermasalah dia udah selesai. Ya berarti nggak melalui kita. Udah alhamdulillah. Udah selesai. Itu. Pak, kalau untuk bagaimana cara masyarakat U17 ini Kuning Gading agar dihormati melalui pendidikan untuk diwariskan ke generasi muda itu bagaimana Pak? Coba ulangi. Ya, coba ya. Bagaimana cara masyarakat Kuning Gading ini menjaga agar adat istiadat ini tetap hidup dan dihormati baik melalui pendidikan, kegiatan budaya maupun dukungan dari lembaga pemerintah untuk diwariskan ke generasi berikutnya, Pak. Itu ya. Maka kalau itu bagus. itu yang belum kita adakan itu karena ini adat ini kita setiap mengadakan acara demikian itu kita kan harus punya pendanaan. Kan gitu. Namanya kan membudayakan adat. Kalau sekedar lingkungan kita itu bisa, tapi kalau sudah membudayakan itu karena kita anggaran itu memang anggaran di kabupaten itu memang nggak ada, walaupun ada mungkin nggak sebegitulah. Itu belum bisa kita terapkan. Itu adalah haknya orang kabupaten untuk menguasai anak-anak muda kita ini kita libatkan dalam membudayakan istiadat itu. Tentu kan ada programnya itu, ya. Kalau bahasa dulu itu ada penataran. Kalau kini itu apa namanya itu? Kalau masih bapak waktu P4 lu penataran itu namanya. Nah, tentu kan mempunyai dana. Nah ini nggak ada. Nah, tapi insya Allah ke depannya insya Allah itu tetap dilibatkan ya. Kita beri pelajaran mereka. Tapi secara kecil ya. Secara garis bawahi itu sudah kita perbuat.
tapi tidak keseluruhan. Umpamanya di RT ini kita tolong bawa 2 orang di tingkatnya dusun. Kemudian di RT 3 tolong bawa 2 orang. Kadang-kadang mereka orang itu nggak mau berangkat. Itu ada. Kalau bakso kini sosialisasi adat, itu ada kita laksanakan itu. Cuman kadang-kadang mereka yang nggak mau berangkat. Nah itu. Nah kalau ke kabupaten itu nggak itu beberapa. Paling yang berangkat itu saya, Datuk Rio juga kadang nggak berangkat. Kadang saya lah yang berangkat. Kenapa? Karena dalam hal itu kalau kita membawa yang lain, ya kita kan perlu dana. Pendanaan di adat ini memang agak minim lah, agak gitu. Nggak bisa gitu ada kan itu nggak bisa. Kalau saya adat itu semua itu udah kita masuk Karang Taruna. Tapi seharusnya kan bukan sampai di situ, harusnya ke kecamatan. Nah di kecamatan harus naik lagi ke kabupaten. Nah itu maunya kami. Supaya anak-anak muda ini ada ada kegiatan dia lah. Itu maunya tapi itu terbatas. Apa tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian adat yang ada di 17 ini, Pak? Misalnya dari sisi internal, dari sisi luar maupun dalam. luar masyarakat maupun dalam masyarakat. Gitu. Kalau tantangan itu ada. Kenapa? Itu ada tantangan dengan kita. Dianggap itu orang adat ini orang yang tidak mengerti dalam hukum apapun juga. Jadi menghukum itu maunya kita sendiri. Jadi kalau bahas adat itu ada udang di balik batu. Padahal adat itu tidak. Sudah saya sampaikan. Hukum adat itu apa yang dikatakan agama itu kita laksanakan. Tidak mesti ada. Tidak ada motif di sebalik itu, tidak ada. Cuman bagi yang tantangan kita, mereka itu dianggap kita selalu menekan atau memaksa kepada dia. Maka dia tetap menolak. Tapi walaupun dia nantang, utang itu tetap dibayar dan doa adat tetap dibayar dia juga. Tapi agak merasa berat dia, nggak ikhlas. Ya, itu urusan dia kan. Itu memang ada itu. Tetap banyak tantangan. Tapi kalau orang yang nggak ngerti itu, tapi kalau yang mengerti, alhamdulillah. Daripada kasus ini dibawa ke kepolisian, selesaikan secara adat. Nah itu tadi. Nah alhamdulillah. Banyak itu, tantangan banyak lah ya. Apalagi kita ini kan bermacam-macam. Nah, Jogja mungkin bahasanya lain, Magelang mungkin lain. Untuk menyatukan itu memang agak lambat lah. Tapi sedikit demi sedikit, alhamdulillah bisa lah menyatu. Apa harapan Bapak terkait masa depan adat yang saat ini berjalan, Pak? Apa langkah yang diharapkan untuk memperkuat peran adat dalam kehidupan masyarakat mendatang? Kalau peran kami sama-sama Datuk Rio, keinginan kita itu ya, harusnya yang dari pimpinan kabupaten itu harus betul-betul memperhatikan loh adat istiadat ini. Saya berani mengatakan kayak gitu. Nah, tadi di awal saya sampaikan tadi kan, waktu Julfikar adat sangat bagus. Mungkin kalian merasa lah bagus. Pemerintah berganti sampai sekarang makin lama makin menurun. Nah harapan kami itu, ini betul-betul loh saya. Nah, harapan kami, kalau memang benar adat ini dibudayakan, itu tergantung dari orang kabupaten. Kalau kita mau, tapi apa saya katakan? Dukungan dari sana nggak ada. Kita mau berbuat apa? Kita mau berbuat. Tapi kalau dukung kabupaten ada, kecamatan ada, kita lembaga adat dusun, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita. Itu loh. Nah, kalau masa itu memang kita serahkan ke orang kabupaten. Kalau dia betul-betul adat ini diadakan adat ini nampaknya dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana caranya ini? Nah itu. Tapi kalau kita juga yang melaksanakan itu tidak bisa terrealisasi kita. Tapi insya Allah lah ya, kita yakin kita kalau adat ini ke depannya makin berkembang. Insya Allah yakin kita.
Mungkin hanya itu saja yang bisa kami wawancari ke Bapak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya Pak, apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak mengenakan, kami mohon maaf. Enggak, ya Bapak juga kayak gitu ya. Karena Bapak katakan tadi semampunya Bapak. Karena adat ini memang orangnya pertama tahu di agama. Yang kedua adat istiadat itu perlu dijalankan. Dan yang ketiga hukum nasional sedikit demi sedikit harus mengerti di situ. Karena ada kaitan sama pihak kita dengan pihak polisi, ada kaitan di situ. Nah pihak polisi juga, mas itu ada kemarin tuh saya bukunya itu kemarin dipinjam orang sampai sekarang belum kembalikan dia. Nah, penyelesaian kalau di kasus polisi kita bisa tarik kembali kepada orang adatnya saya. Jadi makanya kalau bisa kasus itu jangan sempat ke sana orang polisian itu alhamdulillah. Nah, kemarin juga saya koordinasi juga sama Kapolsek yang ini datang dengan dia kan. Saya katakan nanti kalau memang ada acara di Kapolsek apapun juga acaranya tolong Pak Komandan orang adat, ketua adat, lembaga adat yang ada di Pelepat Ilir ini harus diundang. Supaya apa? Supaya dia mengerti masalah adat sama hukum nasional. Udah saya koordinasi sama Pak Kapolsek sudah itu. Nah, makanya adat ini jangan kita pandangkan sebelah mata. Ya, perlu itulah martabat kita dulu situ. Kalau enggak punya adat kita gimana? Kan gitu. Maaf saya katakan, keluar kamu dari sini, dah laki-laki dipegangan kamu. Itu di adat sudah kena dia. Nah, di adat sudah kena. Di undang-undang pelecehan. Iya kan? Nah, makanya itu bisa kita utang dia. Itu apa utang? Itu kambing itu. Nah, berarti menjaga marwah perempuan. Nah, itu loh, jangan sembarangan. Itu kena dia. Di nasional pelecehan, di adat menjatuhkan martabat perempuan, kena dia utang satu kambing. Bikin malu orangnya nggak main. Nah, makanya itu tadi, alhamdulillah lah sedikit demi sedikit ada istiadat ini berperan lah ya. Coba tidak keseluruhan. Mana yang bisa, yang mau, ya laksanakan. Yang enggak, kita juga tidak memaksakan. Namun pada suatu saat nanti dia tetap kembali juga kepada adat. Orang tidak ngerti. Kita contoh lah ya kepada agama. Nabi Muhammad berjalan ke Taif, pindah dari Mekah atau Madinah. Sudah diserang nih oleh kafir turis itu. Pergilah ke Taif dia. Dianggap Nabi Muhammad Taif itu daerah aman. Kan gitu. Dianggap Nabi Muhammad itu daerah aman Taif. Nah, sampai ke sana belum Nabi Muhammad sampai ke Taif, masih kurang lebih 100 meter dari kota Taif, serangan sudah datang. Nah, Nabi Muhammad tidak mundur, langsung masuk. Sampai masuk itu makin banyak serangan. Sehingga waktu itu tergoreslah Nabi kena lemparan itu. Tergores. Jadi datang malaikat menyerupai. Kata malaikat, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau Nabi Allah, engkau Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Apa yang engkau minta kepada Allah akan kabulkan. Nah, kata Nabi apa? Kata Nabi, sabdanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau siksa orang ini ya Allah. Orang ini tidak ngerti bahwa ini kebenaran. Beri hidayah ya Allah. Jadi kembali kepada adat tadi. Yang tidak mengerti, kita musuhi. Tidak, malah kita doakan supaya dia bisa mengerti bahwa adat inilah untuk menjaga martabat kita. Nah itu. Jadi kita nggak kita musuh, malah kita ajak juga dia. Itulah masalah adat. Maka nggak jauh dari agama. Nah, nggak apa-apa. Kalau
Kalau kamu mau lebih dalam lagi, ada piano di fotokopi itu. Iya, Pak. Kalau kamu mau, Oh, ada sejarahnya ya Pak ya? Ada bukunya Pak? ada. Tapi sejarah itu masih teguh fotokopi juga yang besar. Foto Anak di pondok pesantren saya katakan tadi anu juga ini. Iya, teman saya waktu SMP katanya pernah ke sini juga Pak. Entah bapak ingat lagi bapak tuh. Masih mau. Kenapa ya? Makanya sebagian belum kembalikan orang. Sebagian belum kembali. Itu masalah dulu. Orang tuh nggak senang. Mas Ani, ini bapak sampaikan dengan kamu. Orang tuh yang nggak senang itu, sebagian orang ya, yang mengatakan itu makan denda adat, utang adat itu haram kata dia. Tapi hukum agama itu enggak. Makanya kita harus ngerti agama. Coba bapak baca ini dulu ya. Nanti. Bapak jelaskan makanan itu loh, makanan denda adat itu. Bisa makan. Plastik tidak benar.